Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada mata kuliah kimia fisika. Ibu harap hari ini Anda jauh lebih segar karena sudah libur kan 1 minggu. Oke, kita tahu bersama penunjang dari mata kuliah ini tentunya tidak terlepas namanya mata kuliah kalkulus ya. Kemudian ada keterkaitan antara panas dan kerja yang berkaitan tentunya pada mekanika fluida. Ilmu yang terkait nantinya diaplikasikan pada bidang ini ya. Jadi ini ada pada bidang kimia dan kita berada pada reaktor nuklir juga. Oke, mata kuliah yang kita sudah pelajari sebagiannya adalah termodinamika itu sendiri, panas, suhu, yang kerja yang mengubahnya. Sedangkan sistem operasi kita sudah tahu ada 4, adiabatis, Q-nya sama dengan 0, isotermal, delta T-nya sama dengan 0, isobaris, delta P-nya sama dengan 0, dan isovolume, delta V-nya sama dengan 0. Kemudian kita berbicara tentang energi. Energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tetapi dia bisa diubah bentuk dari energi yang satu ke bentuk energi yang lain. Panas bisa diubah menjadi kerja ya. Jadi itu adalah energi kinetik ya, itu bisa menjadi yang akan mempercepat di dalam suatu reaksi energi potensial. Jadi macam-macam energi. Nah, hukum termodinamika pertama kita sudah pahami bersama bahwa apabila ada flow-nya, berarti kita harus mengetahui sistemnya bagaimana. Steady state kah dia bekerja atau unsteady state. Nah, fokus kita adalah non-flow. Sehingga persamaannya menjadi adalah energi dalam sama dengan panas dikurang kerja. Ya, detailnya nanti kita bahas. Oke, topik kita kali ini adalah tentang termodinamika 2 dan 3 serta aplikasinya pada siklus Carnot. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya, kapan sih Q-nya sama dengan positif dan kapan Q-nya negatif, demikian pula untuk kerja. Ingat kembali ini sistem 4, adiabatis, isotermal, isobaris, dan isovolume. Kenapa gas ideal yang dipakai? Karena ini berkaitan pada hukum pertama termodinamika, yaitu energi dalam sama dengan Q dikurang W. Sehingga otomatis gas ideal itu sangat berpengaruh di dalam suatu kinerja. Karena apa? Dia bermain gas. Oke, sistem. Apa sih sistem? Apa yang diamati, apa yang difokuskan, itu yang disebut dengan sistem. Sedangkan di luar sistem itu yang disebut dengan lingkungan. Ketika sistem menerima panas, itu Q-nya positif. Dan ketika sistem mengeluarkan panas, itu adalah negatif. Makanya kita mengenal suatu reaksi eksotermis dan reaksi endotermis. Ya, kemudian kerja kebalikannya. Ketika sistem memberikan kerja ke lingkungan itu bernilai positif, tetapi dia menerima kerja dari lingkungan itu adalah negatif. Ingat, rumus W adalah P dikali dV. Nah, keterkaitan dari semuanya, dari hukum pertama termodinamika kita sudah turunkan. Nah, ini adalah suatu kesimpulannya. Ketika adiabatis Q sama dengan 0, E sama dengan min W. Isotermal Q sama dengan W, isobaris Q sama dengan H, dan isovolume E sama dengan Q ya. Jadi di sini keterkaitan Anda sudah bisa lihat ya. Jadi tolong diingat yang ini semua. Oke, ini ada satu contoh ya, yang ditanya adalah kerjanya. Jadi ini dia jadi ini adalah proses ekspansi, volumenya bertambah ya. Nah, di sini kalau mau diaplikasikan sih sebenarnya tekanannya menjadi turun, tapi kita menggunakan di sini tekanan yang tetap, sehingga kita menggunakan persamaan ini diperolehlah ini. Ini tugas Anda ketika dV isovolume, yang ditanya adalah berapakah? Apanya yang ditanya? Berapa H-nya ya, karena E sama dengan Q-nya ya, atau Q sama dengan H nantinya. Oke, kita akan lanjut pada hukum termodinamika 2. Dia berbicara tentang entropi. Entropi apa sih? Sebenarnya adalah panas per waktu. Nah, di mana panas kita ketahui ya, Q sama dengan NCP dt. Jadi ketika dia terjadi perubahan suhu dan CP-nya adalah fungsi waktu, kita integralkan dt per T menjadi ln T2 per T1. Kita asumsikan perubahan dari titik 1 ke titik 2. Oke, ini adalah contoh
ketika dia tidak terjadi perubahan CP-nya itu adalah bukan fungsi terhadap suhu, Anda tinggal masukkan berapa entropinya. Tetapi ketika dia terjadi perubahan suhu, CP-nya adalah fungsi dari suhu, Anda tinggal memasukkan nilai ini. Ingat, gaya yang dipakai selalu dalam satuan Kelvin. Jadi kalau ada T2 dikurang T1, kita tidak mengetahui T1-nya, otomatis Anda menggunakan suhu reference. Berarti itu adalah 25 tambah 273. Tetapi kalau Anda mengetahuinya, ya Anda menggunakan suhu tersebut. Tetapi ingat selalu diubah menjadi satuan Kelvin. Oke, jadi ini bagaimana hubungannya kalau kita hubungkan terhadap hukum termodinamika 1. Kita tahu bahwa Q, jadi di sini, jadi delta S adalah Q per T. Jadi kalau kita mencari Q-nya berarti adalah TS dikali AS. Anda tinggal masukkan. Jadi Anda tinggal kurang AE. Ya, jadi W sama dengan Q dikurang AE. Nah, rumus yang biasa kita tulis adalah AE sama dengan Q dikurang W. Ini karena kita pengen mencari kerja. Oke? Nah, kemudian kita akan melangkah ke hukum termodinamika 3. Hukum termodinamika 3 pada dasarnya sama dengan hukum termodinamika 2, tetapi ini sudah melibatkan di dalam suatu reaksi kimia. Jadi ingat, sigma dari entropi dari suatu reaksi adalah sigma dari entropi reaktan dikurang dari sigma entropi. Jadi sigma dari entropi produk, ya. Jadi ini produk dikurang dari sigma entropi reaktan. Ini adalah contoh aplikasinya. Jadi ini kita samakan dulu, kita balanskan dulu, kemudian kita masukkanlah nilai-nilai tersebut. Yang didapatlah nilainya seperti ini. Ingat di sini 1/2 karena ini adalah 1/2. Jadi koefisien reaksi itu bisa dengan diasumsi sebagai perbandingan mol. Oke, kemudian kita masuk aplikasi yang namanya siklus Carnot. Siklus Carnot adalah mengubah gas menjadi suatu berapa yang termanfaatkan dan berapa yang menjadi kerja, sehingga efisiensinya itu adalah berapa yang termanfaatkan dibagi dengan jumlah kerja. Kerja apa? Ya. Jadi ini persis dengan perhitungan neraca massa biasa saja. Q sama dengan W ditambah Q2. Nah, ketika kita mencari W, berarti Q2 dikurang ke 1, sehingga ini adalah persamaannya. Nah, model yang lain di dalam suatu tahapan siklus Carnot, Anda lihat sendiri di sini. Siklus yang pertama, ingat, ini isobaris, ini juga isobaris. Ini adalah ekspansi, volumenya bertambah, tapi tekanannya turun. Ini adalah kompresi. Kompresi itu volumenya semakin mengecil, tetapi tekanannya naik. Ingat, tekanan berbanding terbalik sama volume. Nah, ini tahapan lain. Jadi ini yang terjadi, inilah yang kita di dalam suatu siklus Carnot. Proses siklus Carnot itu ada pendinginan dan ada pula pemanasan. Itu bisa digunakan. Misalkan pada kulkas itu kan berarti proses pendinginan yang menggunakan freon, ya, sehingga W-nya itu adalah Q pada yang tertinggi dikurang Q yang terendah. Jadi kalau kita menghitung efisiensinya, Anda bisa menghitung seperti ini. Jadi W itu adalah Q ini dikurang dengan Q ini. Jadi kita bisa ini kurang, ya. Jadi W itu Q besar dikurang Q ini, atau bisa dituliskan seperti ini. Efisiensinya adalah 1 dikurang Q terendah dikurang Q T. Atau bisa ditulis kalau kita tidak mengetahui Q, kita mengetahui suhu, ya Anda pakaikan ini saja. Ya, di mana W itu adalah Q1 dikurang dari Q2. Oke? Nah, model lain bisa juga dituliskan seperti ini. Kalau kita tidak mengetahui suhunya, kita mengetahui tekanan, ya sudah, Anda tinggal pakai ini. Di mana K adalah CP per CV, ya. Jadi K itu adalah CV per CP. Jadi kapasitas panas pada tekanan tetap dibagi dengan kapasitas panas pada volume yang tetap. Jadi ini adalah siklusnya pada siklus Carnot. Ini sudah lebih detail. Oke, ini adalah latihan Anda. Silakan Anda menghitung. Kita akan bahas bersama, ya. Tetap semangat. Oke, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Ya, kita akan diskusi masuk ke dalam forum. Tetap semangat. Oke, see you.